Hai semuanya, balik lagi kita di channel Ojan Story. Channel yang membahas tentang perjalanan hidup. Jadi ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi seputar kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi masalah menurut Islam agar kita bisa mudah mengatasinya dengan tenang. Dalam hidup, pastilah terjadi banyak masalah dan ujian. Terkadang kita merasa hidup begitu berat, bahkan seolah tak pernah terlihat jalan keluar. Kita sudah lelah bertanya, apa, mengapa, bagaimana, semua ini bisa terjadi. Kita mungkin akan selalu bertahan menjalaninya dengan perasaan yang beraneka ragam. Mungkin pasrah, mungkin dengan berharap kelak ada jalan keluar, mungkin dengan putus asa, dan lain-lain. Maka jika kita sudah sampai batas yang tidak bisa ditoleransi oleh akal kita, jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya manusia selalu menemui cobaan dan masalah dalam hidupnya. Jadi bagaimana sih mengatasi masalah menurut Islam? Berikut saya akan memberikan 6 cara bagaimana mengatasi masalah menurut Islam. Yang pertama, wudhu. Jiwa kita akan menjadi tenang jika membiasakan diri mengambil wudhu sebelum melakukan pekerjaan. Kerja yang susah akan menjadi senang dan mudah diselesaikan. Selama ini kita mengetahui bahwa berwudhu fungsi untuk mensucikan diri dari najis dan hadas. Namun tahukah Anda, berwudhu juga bisa jadi penawar racun hati. Di saat sedih dan gelisah, kita dianjurkan untuk berwudhu sehingga dosa-dosa akan luntur dan jiwa lebih tenang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sebagai firman-Nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dan yang kedua adalah sholat. Di dalam sholat ada ketenangan jiwa dan ketentraman bagi pikiran. Sholat merupakan pintu dari pintu-pintu yang dengannya bisa membantu untuk menghilangkan dan menutup penatnya dunia. Allah Ta'ala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Di dalam sholat kita bisa mengeluarkan keluh kesah dan gundah kelana yang sedang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang sujud, menunjukkan kepasrahan dan ketundukan di hadapannya. Sungguh di dalam sholat ada kenikmatan yang besar. Dimulai dari wudhu, kemudian sholat. Ketika engkau berdiri untuk sholat, maka tak ada lagi penghalang tabir antara dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat merupakan nikmat yang agung sebagai penengah antara problematika dan kesedihan. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Membaca Al-Quran salah satunya dapat membuat diri kita tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika dipahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai bentuk petunjuk. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata. Adanya petunjuk bagi manusia tentu dapat membuat kehidupan manusia lebih tenang karena dalam jalan yang benar dan tidak menyesatkan. Kita perlu yakin bahwa walau bagaimana hebat tekanan yang kita alami, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada. Yakinlah karena setelah ada kesempitan pasti ada kelegaan. Dan selepas kepayahan pasti ada kesenangan. Dan cara yang keempat adalah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita umatnya, tatkala turun sebuah musibah atau terkena sebuah masalah, doa-doa untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahan yang ada, maka ucapkanlah, wahai Zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu saya memohon pertolonganmu. Dan doa sangat bermanfaat untuk menghilangkan sebuah musibah baik sebelum turunnya bencana tersebut maupun sesudah turunnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Sahihul Jami.
Dan cara yang kelima adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Dalam ayat ini sebagai dalil yang kuat tentang keutamaan tawakal, di mana tawakal merupakan sebab terbesar untuk memperoleh maslahat dan menolak mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan alam ini sesuai dengan yang Ia hendaki. Di tangannya segala perkara dibolak-balikan. Allah taala berfirman, kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Quran Surat Yunus ayat 3. Dan cara yang keenam adalah sedekah. Dalam Al-Quran banyak ditemukan firman Allah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan membelanjakan sebagian harta kita di jalan kebaikan. Namun sayang, kebanyakan kita tidak menghiraukan perintah tersebut. Kita khawatir kalau bersedekah akan mengurangi jumlah harta kita. Sifat kikir dan tamak mendorong kita untuk enggan membayar zakat, infak, dan sedekah. Padahal manfaat sedekah itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita juga. Sedekah yang bisa membantu menyelesaikan segala permasalahan seseorang, tinggal bagaimana niat dan keyakinan saat melakukan sedekah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya permasalahan manusia bisa mencakup banyak hal. Masalah dengan keluarga, atasan dan bawahan, pekerjaan, masalah utang piutang, tidak kunjung memperoleh jodoh, pekerjaan yang seret, rezeki yang selalu kurang, tidak bisa membayar uang sekolah anak, dan masalah-masalah lainnya. Masalah-masalah tersebut tidak akan ada habisnya, tinggal bagaimana kita berusaha dan beribadah kepadanya. Salah satu ibadah yang menjanjikan pelakunya akan memperoleh pertolongan dari setiap permasalahannya. Wahai orang-orang yang beriman, sabarkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan yang memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang jolim. Tentu sedekah bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan, tidak perlu meragukannya, karena kita hanya perlu mencoba untuk selalu sedekah dengan ikhlas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan jangan lupa untuk selalu ikuti channel ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe.